Fauzan sangat egosentris ternyata pemirsa. Yang benar-benar sebuah film yang gue rencanain, gue tulis skripnya yang seserius itu. Iya, ini film pertama gue. Iya. Makanya gue memberanikan diri buat ngangkat itu karena banyak relate sama semua laki-laki menurut gue. Oke. Oke Podcast, obrolan karyawan. Selamat datang untuk di Oke Podcast. Obrolan Karyawan. Aduh. suka nih gue nih alat baru. Suasananya berbeda, alat baru. Kemarin kita datang-datang ke revisi kopi. Ya kan, ini gue sambil ngunyah ya biasa, santai. Bang, ini dari mana? Wah ini Masuk sponsor. boleh gak sih baru mulai langsung sponsor gitu? Kurang bagus ya. Kurang opening bagus. langsung sponsor. Oh, iya, bener. Sembari nyemil-nyemil aja nih di sore hari ini kita lagi di rooftop kantor kita. Jadi kebetulan kantor kita di rooftop. Jadi langsung ke beberapa suasana sih. Jadi bisa ngeliat di kota Jakarta Pusat. Asik banget. Jadi kalau ngelihat ada cewek-cewek mandiri kan pakai lanyard coach. Nggak kelihatan. Yang dari sini nggak kelihatan. Oke. Untuk di hari ini, kenapa suara saya kedeket? Di sore hari ini podcast yang lebih santai aja. Santai ya. Santai banget gitu. Nggak ngelonjor gitu juga, cari posisi yang bagus. Nah, ini kebetulan Sohibul kita ya, sahabat kita, baru saja mengeluarkan film pendek. Waduh. Durasinya berapa? 5 detik ya? 5. Iklan YouTube yang lu keluarin iklan YouTube. Capek-capek udah lu nyusun skrip cuma 5 detik. Skip lagi. Skip. Jadi Fauzan ini salah satu desain grafis di Kamadik. Dia suka bikin-bikin video ala videografi. Iya. Yang banget. Oh, ada lanjutan ya? Bahaya ya? Jadi Fauzan ini sebenarnya basicnya lu apa sih, Jan? Gue basicnya itu teknik sipil. Kesukaan hobinya doang kan? Hobinya apa? Gue nggak tahu ya. Gue suka ngedesain juga, suka videografer juga, video editing juga, macam-macam sih. Tapi gue nggak tahu gue bagusnya tuh di mana. Kayaknya bagus semua gitu. Ya lu yang nilai tapi kan bukan orang lain yang nilai. Tapi antara misalkan kalau dibilang grafis sama video, lu lebih suka cintanya sama mana? Sama video sih. Sama video lu ya? Iya, kalau gue pribadi ya. Aliano enggak tuh? Video gak ada lagi sih, Aliano doang ya. Aliano doang ya video ya? Enggak ada video Aliano lainnya. Gak ada lain. Berarti lu emang dulu suka banget ngebuat video gitu ya? Ya, gue milih video itu karena ini sih Bang, kayak kenapa tuh? Sambil ngedesain itu ada gimana ya? Kalau desain grafis kan kita bikin sesuatu yang belum ada. Nah, kita bikin menjadi sebuah karya gitu loh. Kalau si video ini kita cuman ngedit yang udah ada bahannya gitu loh. Jadi kayak fun aja gue milih-milih yang mana. Tapi kan ada juga yang lu harus turun ngebuat konten gitu kan? Ya, cuman mungkin karena suara kali ya, nggak tahu juga gue. Kalau video kan ada suaranya. Lebih hidup kali ya? Lebih hidup, lebih karena real. Ada skripnya gitu ya, iya. ada ekspresif. Iya, mungkin musik. Wajah tingkah laku musik gitu ya. Jadi itu yang ngebuat lu mungkin lebih tertarik aja gitu ya. Atau mungkin karena desain grafis sudah menjadi pekerjaan gue gitu. Jadi video editing udah jadi hobi. Udah jadi terbiasa aja gitu. Tapi kalau grafis tetap kerjaan daily lu yang lu kerjain gitu ya. Nah, kebetulan Sohibul kita ini baru saja mengeluarkan launching. Sohibul ini apa? Hah? Sahabat. Oh. Bukan. Bulnya apa? Hah? Bulu. Gue juga gak tahu. Apa sih? Ya gitu lah pokoknya. Nah ini Fauzan baru aja rilis film. Jatuhnya film pendek atau serial atau sih? Sebelumnya kan gue udah pernah bikin film kayak video-video lucu-lucu yang biasa kayak Maele atau kayak video-video gitu kan. Yang durasinya paling 10 menit gitu kan. Video lucu 10 menit? Gimana? Iya. Hah? Iya sih kayak gitu, cuman kan Maeli kan cuman berapa detik. Kayak gimana ya bentukannya. Tapi cuman video amatir doang gitu, pakai 3 kamera udah langsung edit gitu loh. Nggak pakai script, nggak pakai ini, cuman kayak konsep dasarnya aja kayak gitu doang. Nah, gue kepikiran tuh pengen bikin satu film yang bener-bener kayak film banget gitu loh. Cuman durasinya pendek. Film pendek gitu kan. Iya. Ya, ini film pertama gue yang gue bikin yang seserius itu gitu. Ini lu sebagai apa sih di film pendek ini?
Eh, Iya semua udah itu dah. enggak juga sih. Enggak juga. Bukan juga Ini semua. sebenarnya film yang rilis adalah film yang dimana ingin mengeluarkan ego. Betul sekali. Betul sekali. Fauzan sangat egosentris ternyata pemirsa. Betul sekali. Gue yang nulis skrip, gue yang atur pengambilan gambar, gue yang main juga, gue Nah, yang iya. gitu ya. Gue pengen Tapi ini bukan film pendek pertama lu bukan kan? Atau dibilang ini Kalau- benar-benar pertama project yang kalau misalkan film apa ya? Yang benar-benar sebuah film yang gue rencanain, gue tulis skripnya yang seserius itu, iya ini film pertama gue. Iya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya kan cuman kayak, bikin ini yuk. Jadi garis besarnya gini doang, terserah lo improvisasi kayak gimana. Itu udah banyak, di channel itu udah banyak banget gitu. Dan gitu doang filmnya. gitu-gitu aja ya. Iya gitu-gitu aja. Nah untuk mendapatkan maksudnya ide kreatifnya ini udah berapa tahun yang lalu kalau mau rencanain ini? Wah itu udah lama banget. Pertama gue kali bikin di channel itu gue udah kepikiran kayak bikin film yang sangat serius gitu. Cuman gue mampu gak ya gitu. Ini aja gue mau share ke grup-grup WhatsApp gue masih ragu. Kenapa ragunya? Gue gak percaya dengan karya gue sendiri gitu. Kayak, Yang udah nonton gimana? Yang udah nonton Gua ada nggak pede ini gitu. gak? Ini kita di sini ada sekitar 200 penonton ya di belakang sini wah ya. banyak banget. Tuh. Kebetulan memang di rooftop di bawahnya. Yang nonton di bawah semua. Itu Parman. Jadi gue juga udah nonton kan karena ada. Serius lo? Gue udah nonton memang paksaan. Di post story ya. Tapi maksudnya menurut gue ini salah satu cerita kalau dibilang dari segi cerita story sama aja sebenarnya kalau menurut gue. Cerita story gimana nih? Iya cerita kan story. Oh, iya ya benar. kalau misalkan lu masukin Instagram ya Instagram story. Oh iya bener. Nih gue mau nanya dulu. Iya iya. Ini jagung bakar lu jagung bakar apa? dia pegangnya gini kayak lagi makan jagung bakar. Gue bingung. Ini lagi harmonika. Gue bingung cara megangnya gimana sih kan? Ya megang aja gini megang gitu loh. Nah iya. Posisi di berapa pak? A2 ganti. Ada gitunya dong. Ayo lagi. Oke, nah masalah tadi ceritanya lu udah bikin di tahun berapa tuh perkiraan? Cerita ini. Iya cerita film yang lu buat ini kan lu kan udah ada gambaran tadi di sekitar tahun berapa terus mulai oke udah ada susun skrip ceritanya kapan tuh? Kalau cerita yang ini tuh paling awal tahun 2021 kemarin gue bikin. Ceritanya ya? Gue mulai nulisnya. Gue mulai nulisnya ada 2021. Terus bikin apa kayak apa storyline ya? Iya, storyline-nya. Gue gambarin dulu, oh ini gak cocok, gue edit lagi. Kejauhan lu ngomongnya. Oh iya. Iya kayak rakyat nggak pernah didengar suaranya. Nah jadi malah diem lagi dia. Nah untuk di ceritanya Fauzan ini sendiri sih Jan kalau gua tonton ya. Iya. Ceritanya cinta-cinta ya udah cinta-cinta gitu aja kalau menurut gua ya. Iya. Gue belum mendapat sesuatu nilai positif yang mau disampaikan apa sih sebenarnya. Kalau gue maksudnya gue sebagai Iya, pengamat iya, nggak apa-apa, pengamat nggak nih. Pas gue nonton, kalau menurut gue ini Jan jalannya sama aja ceritanya sama aja. Cuman yang membuat gue unik adalah pemilihan bahasanya menggunakan bahasa daerah. Oh iya. Itu gue suka terus ada beberapa kalimat yang ya menurut gue sih ya lucu gitu loh, bukan yang ya udah lucu aja enggak gitu. Tapi yang pas gue nonton ya lucu aja dari ekspresifnya. Mungkin itu juga bagus Mungkin dari aktornya kali ya? iya aktornya. Tapi kan aktor kan nggak begitu wah kalau memang dari skripnya nggak kuat kalau menurut gue. Oh iya benar. Tuh gue tinggi-tingin lagi loh. Mantap. Nah itu sebenarnya contoh gini, sebuah film kalau memang aktornya kalau kita pakai Reza Rahardian, pakai siapa yang Iya, wah iya, banget, tapi kalau lu skripnya nggak kuat, ya mereka juga nggak ada pesan yang tersampaikan kalau menurut gua. Jadi ya benar-benar penulisan copywriting sebuah cerita, sebuah novel itu memang harus ya kuatnya Diperlukan. bukan itu diperlukan bukan kuat karena memang aktornya A, aktornya B Iya, keren benar-benar. juga. Prilly Latuconsina kalau dikasih jalan ceritanya mungkin ceritanya cuman kayak lu doang yang gitu doang ya kurang aja gitu tapi Iya, iya. kan padahal cerita-cerita cinta di luar sana sinetron juga banyak tapi kalau karena mungkin dari segi ceritanya akhirnya membuat ekspresi diri
si pemainnya, aktornya jadi bagus, ya bagus akhirnya gitu. Jadi poin pertanyaan lu gitu. Tidak ada. Nih, gua tanggapin. Enggak, kalau menurut gua bagus untuk berani menunjukkan karya daerah gitu loh. Oh iya. Sebenarnya banyak orang yang mau ngebuat film-film daerah jadi apa ya? Jadi takut yang lu bilang. Iya. Gua jadi ragu yang masih ada nggak penontonnya ya? Iya, Gitu ya. kan makanya gue ini kan teman-teman gue menjak gue kuliah di sini ya, di maksudnya itu Di mana tuh? nggak usah disebutin namanya. Maksud gue di lingkungan gue sekarang kan udah banyak yang bukan orang Minang lagi ya, di luar Minangkabau lah maksudnya. Nah, gue nggak pedenya itu karena film gue ini berbau bahasa Minangkabau gitu loh. Jadi takut mereka itu nggak ngerti, jadi nggak sampai ininya. Kalau lu sebagai orang Minang, menurut gue cerita gue ini nyampe, intinya itu nyampe gitu loh. Nah, yang nih gue mau Iya, tahu iya. dari lu sebagai penulis dan ya semuanya gitu, include Iya. semuanya. Yang mau lu sampaikan tentang filmnya apa sih gitu? Ini ceritanya itu kayak sesuatu yang pernah dia alami beberapa cowok lah menurut gua. Ini judul Iya, filmnya iya. teman-teman namanya Rasoka sampai. Rasoka Sampai, artinya rasa tidak sampai. Bukan. Oh bukan, anjir salah gua. Itu apa ya? Ya, orang nggak ngerti ya apa? Rasa itu nyampe gitu loh. Pengen apa? Berarti nggak nyampe kalau rasanya doang mah. Iya, dia pikirnya dia nyampe gitu. Yang nyampenya ini kayak menggapai cintanya itu loh, anjay. Oh berarti jatuhnya kayak ngegantung gitu ya? Ini rasanya doang, ini kayaknya bisa gitu. Tapi ternyata iya. jadi seperti ngegantung. itu. Iya. Nah bahasa Minangnya gantung apa? Gantuang. Gantuang. Ya udah jadikan film aja judulnya nama gantung. Enggak. Nah kan itu kan, gue kasih contoh kayak gini misalkan. Lu punya, ceritanya itu kayak gini, gue spoilerin ya. Lu punya ini nih, punya tertarik sih sama seorang wanita gitu loh ya di kelasan lu misalkan. Nah lu pengen deketin dia udah lama-lama banget. Dan lu yakin dia bakal jadi milik lu. Namun nyatanya enggak gitu loh. Dia enggak suka sama lu. Cuman selama lu deket sama dia itu cuman kayak ya mungkin friendzone atau kakak adean gitu. Itu kan udah banyak diinin orang ya, dialamin semua orang ya. Iya. Makanya gue memberanikan diri buat ngangkat itu karena banyak relate sama semua laki-laki menurut gue. Oke. Jadi Pengen mewakili orang-orang yang seperti itulah. enggak, gue nggak terwakilkan. Ya mungkin lu karena belum kali ya. Pernah. Pernah kan? Iya pernah. Rasanya kayak ini bisa Ini ternyata. bisa nih. Ternyata enggak. Jadi pernah. Gue ada cerita nih Jan. Iya. Sedikit story. Sosokan pakai bahasa Inggris gitu. I mean, I think ya. I think, I mean. Iya. Kayak siapa tuh gak? I think, I mean nih. Tapi ini ceritanya jujur li kan? Iya jujur li sih dari pribadi based on my story gitu kan. Iya. Jadi So. jadi gue pernah ini Jan, gue pernah suka sama wanita gitu kan. Ya memang wanita yang disuka. Iya. Beliau ini 2 tahun di atas gue. Berarti Jadi berarti umurnya itu sekitar 35 lah ya. Nggak sekarang. Jadi waktu zaman gue SMA, Iya. gue kelas 1 SMA, ya udah 36 itu. Jadi dia kelas 3 SMA. Iya, Gue kelas 1, dia kelas 3. Beda sekolah gitu. Anjir. Jadi kenalnya karena kebetulan gue kenal sama lu nih satu sekolah. Ya. Nah itu sepupu lu gitu loh. Iya, kenal aja dekat gitu kan. Udah ngechat gitu banyak gue ngechat dia banyak banget waktu itu, gue berasa badut paling istimewa gue waktu itu. Sekarang gak istimewa. Sekarang gue profesional. Udah mahir, gue udah mahir sekarang. Oh iya. Iya, pijar mahir gue. Sekarang udah pijar mahir. Terus profesional apa tetap badut ya. Iya, masih aja gue masih badut. Jadi ya gue udah ngechat dia gitu kan. Sempat ditanya lu mau Makan apa? ya gue sempet anjir gini banget. Dia pernah pengen makan rujak. Iya. Gue nggak ngechat dia, gue langsung cari rujak Jan. Wow. Gue beliin 3. Harusnya gue kasih 2, 1 buat gue. Gue kasih 3 buat. Bener gue bawain rujak, gue chat. Udah di ini apa namanya, gue udah OTW gue bawain rujak, dia kaget tuh. Ya kayak gitu, merasa kayak Dia kaget kenapa? Karena Kenapa? salah rujak atau gimana?
Ya enggak ada bumbunya aja. Gak ada bumbu. Kaget karena Ini buah doang. ini buah doang. Enggak ada rujaknya. Kalau ini namanya aku jadi vegetarian. Aku jadi buah-buahan gitu. Jadi kaget aja yang gue merasa udah ngasih lebih gitu kan. Berharap semoga kayaknya bisa nih. Rasa bener, kesampai. Ya Iya, kan? rasa kesampai. Iya, terus tiba-tiba ada di suatu cerita di pagi hari. Gue rencana pengen ngungkapin. Bukan nembak. Gue pengen ngungkapin doang. Iya, kayak di film gua kan. Iya, cuman kan lu kan ngaduk kopi mulu gitu. Abang gugup deh. Abang gugup deh. Aduk terus kopinya bang. Gitu, gitu. jadi gue merasa kayak, oke, saat hari ini, Iya. hari ulang tahunku, kebetulan pas momen. Ini kenapa jokes internal terlalu banyak ya? Kebetulan. Jadi kebetulan pas lagi momennya juga gue pengen ungkapkan gitu kan. Tiba-tiba dia ngechat duluan Jan. Ini ada temen gue jadi. Di Sudirman nggak? Enggak di rumah gue di rumah. Kebetulan. Jadi Di rumah lu di Sudirman. ntar lama-lama gue cegukan lagi jadi gak enak nih gue bawain acaranya nih. Nah ibaratkan lu ada temen gue sebagai mediasi bagaimana cara mengungkapkan gitu kan. Comblang. Enggak mediasi mengungkapkan aja gitu. Iya. Gue nggak tahu caranya lu yang ya udah sini gue chatin. Oh iya, masih via ini. Masih via Valen. Iya. Keti. Canda mulu. Nah, akhirnya zaman-zaman BBM kalau gue nggak salah, akhirnya lu yang bantuin ngechat gitu kan. Lagi fast respon tuh, lagi cepet ngebalesnya gitu kan. Pas lagi balas, dia nanya, dia bilang gini katanya. Chris, ada 2 cowok nembak ke aku katanya. Ada A sama B, aku pilih yang mana? Anjir di situ. Apa ini cowok? Itu yang A sama B termasuk lu nggak? Bukan, ada temennya dia malah, ada A sama B. Itu gue udah mau tinggal yang tadinya tulisannya udah disalin nih, tinggal Lu tempel hapus. doang. Bingung gue mau balas apa, teman gue juga bingung. Aduh apa Chris gue balas apa nih katanya. Aduh bingung gak gimana ya. Sudahlah akhirnya udah bertahun-tahun gak pernah ketemu, gue dapat lagi IG-nya. Oh berarti setelah itu lu lost contact? Iya gue lost contact gitu, udah nggak tahu lagi gitu kan. Akhirnya gue dapat IG-nya lagi, mencoba DM. Iya. Hai kak. Oh manggilnya masih kakak? Enggak, hai kak, beli salad scape dong. Nawarin jualan. Ya mencoba, namanya mencoba jualan. Atau enggak digikam gitu, mencoba jualan. Akhirnya gue DM lagi, masih inget enggak, aku ini temennya ini bla bla bla. Di blok cuk. Kenapa udah nikah dia? Enggak tahu, mungkin dia rasa risih gitu kali ya. Akhirnya gue di blok yang aduh ya Gue gak nyampe sudahlah. segitu juga sih. Kalau misalkan orang yang pernah gue kejar terus ngeblok gue enggak juga sih. Ya. Tapi gue pernah di blok tadi. Gue di blok sama nyokap gue. Pernah. Gue ngeblok nyokap lu. Lu ngapain ngeblok nyokap gue? Di Sudirman gak? Kenapa Sudirman ini lucu ya? Astagfirullah. 2 kata lucu, mumpung momen. Udah. Jadi filmnya Baru nyadar anjir. Terus. Jadi kebetulan Fauzan ini bikin film baru rilis di tanggal 12 Oktober ya. Iya, bertepatan dengan ulang tahunnya Mas Krisna. Yo, gue ulang tahun rilis film, jadi selalu teringat gitu ya. Iya. Judulnya Rasoka Sampai, bisa dilihat di YouTube channel Sehelai Daun. Iya. Ya kan, nih salah satu pemain, penulis, apa lagi loh? DOP-nya juga. DOP-nya, Editor. editor. Udahlah jangan disebut lah semuanya. Pokoknya tapi gue tidak akan bisa berjalan tanpa ada teman-teman gue di belakang. Mantap kali guys. Itu teman-teman Sehelai Daun emang. Sehelai Daun Kalau gue udah mampu beli sesuatu, gue pasti akan beli mereka sesuatu. Itu daunnya daun apa tuh? Toge kah? Daun Ganja kah? bayam. Daun bayam. Daun bayam. Daun bayam. Daun. Tapi Daun-daun sangat filosofis sekali ya. Fauzan ini kalau membuat kalimat-kalimat puitis yang sesuatu tentang apa ya, filosofis puitis gitu sangat bagus.
Sehelai daun berarti yang Enggak, dimana? itu bukan ide gua. Oh bukan ya? Bukan ide gua. Gue Sehelai daun. mau ini Enggak mungkin dong mencuri ide teman-teman gua yang ini. Oh berarti sehelai daun itu mungkin kalau menurut gue ya mendengar kalimat itu mengartikan ya lama-lama bisa tumbuh kembang menjadi pohon atau apa menjadi besar gitu ya. Mungkin seperti gitu. itu. Ya, Soalnya kan itu kayak ide yang mendadak gitu loh. Misalkan kita lagi nongkrong, bikin channel yuk, ayo gitu doang. Yaudah bikin apa? Bikin film. Oke, kita bikin film tuh. Dari bandingin tuh yang episode 1 sampai episode 25 kemarin kalau gue gak salah. Itu masih berjalan sampai sekarang alhamdulillah. Dan teman-teman di sana semua yang bikin? Iya. Dan gue akhir-akhir ini nggak sempat ngedit ya. Akhirnya mereka belajar ngedit juga. Dan menurut gue editnya bagus. Udah bisa lah berjalan lah tanpa harus ngirim file lagi ke gua gitu loh. Oh, dulu masih ngirim file lu yang editor kirim lagi. Iya. Repot ya. Lumayan, tapi nggak apa-apa karena sama-sama semangat gitu kan. Semangat kah? Akhirnya mencoba. Wah, ini sungguh sangat bermanfaat. Kita udah ngobrol selama berapa lama nih? 70 detik. Sudah 21 menit ngebahas tentang filmnya Fauzan. Ya dia ngebuat lah apapun. Bisa dicek nanti di deskripsinya ada nama-namanya Fauzan dan kawan-kawan sehelai daun Beringin Tuwo semua ya. Ini keren banget filmnya ngebahas. Penting banget ya film gue. Iya, mengangkat. Karena ini menjadi sesuatu portofolio dan kebanggaan juga menurut gue ya. Menurut gue voice over aja ngisi suara gue bangga banget yang gue gila gue pernah bikin ini. Ini apalagi film yang butuh effort yang lebih besar gitu. Tapi gue sangat berterima kasih sih ke Kamadik. Soalnya lu ingat gak waktu sebelum pulang? Sebelum bulan puasa kalau gue gak salah. Iya. Gue nanya ke Kak Vika gitu. Kak ada contoh storyboard gak sih? Ada contoh storytelling gak sih? Storyline gak sih? Terus ada contoh script gak sih Kak? Ada di 10 nanti kita ambil. Kayak gitu. Terus gue tanya ke Bang Zikri tuh yang salah. Bang, minta dong contoh-contoh storyboard kayak gimana sih? Gue mau bikin film gue gitu kan. Akhirnya gue di Kamadik ini belajar banyak gitu loh. Secara tidak langsung untuk, meskipun gue sebagai desain grafis ya, tapi dari sisi videografer, video production gue juga belajar dengan Kamadik gitu. Itu semua gara-gara Kamadik juga sih menurut gue ya. Bikin untuk klien gitu ya. Iya kayak Ekuator udah bikin jalan 2 sisa 1 lagi kita masih utang. Oh iya benar. Pratesis ya meskipun yang ngerjain juga beda ya. Iya gak apa-apa lah. Tapi akhirnya lu belajar ada unlock skill baru apa tuh? Yang bikin apa yang kemarin? Animasi. Gerak-gerak yang bisa gini-gini. Tapi karena Kamadik juga belajar banyak akhirnya ya. Selain grafis akhirnya video gue ngebuat seperti apa belajar juga di situ. Oke, terima kasih Fauzan untuk sharing-sharing tentang film Rasoka Sampainya. Jangan lupa untuk teman-teman semua ditonton ya. Di channelnya mungkin kita taruh juga di deskripsi, nanti bisa dicek. Oh boleh. Videonya kita bantu untuk dipromosikan meskipun viewer terima kasih loh Kamadik. Viewer antum memang lebih besar sebenarnya. Gantian dong dimasukin juga dong linknya Kamadik dong. Nanti gue bikin ya. Hai buat teman-teman semua jangan lupa untuk di follow juga Instagram Kama Digital ya. Dan Fauzan Jamias. Dan saya juga. Sudah ada di deskripsi. Oh ya yang menemani juga nih ada makanan cemilan. Wuk Wuk Makaroni. Jadi bisa dicek aja di Instagramnya Wuk Wuk Makaroni. Ini ada beberapa rasa. Ini rasa favorit gue jagung bakar. Rasanya enak. Gue barbecue sih. Tapi tadi udah habis. Barbecue ya? Sebelum syuting gue habisin. Enak banget soalnya. Ini enak banget jagung bakar. Jadi bisa dicek Instagramnya. Langsung dipesan aja guys. Oke. Kalau gitu kita berdua pamit. Terima kasih yang udah nonton Oke Podcast. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you. Bye-bye guys.